Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nursi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas semester 4 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul ajar saya yang telah saya susun yang berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Itu mengenai tata cara bersuci. Modul ini dirancang untuk membantu proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan berpusat pada peserta didik. Modul ajar ini disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik serta mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, modul ini juga mempertimbangkan karakteristik siswa agar materi dapat dipahami secara lebih optimal. Dalam modul ajar ini, yang pertama informasi umum itu mengenai identitas modul. Identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, alokasi waktu, tahun penyusunan, fase, dan elemen mapel. Yang kedua, mengenai kompetensi awal. Setiap peserta didik itu memiliki kompetensi awal yang berbeda-beda, sehingga guru perlu mengidentifikasinya untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Isi dari kompetensi awal modul saya yaitu peserta didik telah memiliki kemampuan awal dalam memahami konsep bersuci atau taharah, serta mengenal tata cara dasar wudhu dan tayamum sesuai ajaran Islam. Yang kedua, sarana prasarana. Sarana prasarana ini adalah segala fasilitas yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran dan kenyamanan peserta didik. Sarana dan prasarana itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Di sini, saya membutuhkan buku panduan kelas 1, proyektor, laptop, wifi, dan bahan praktik. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran ini membantu guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Di sini saya memilih model demonstrasi. Karena model demonstrasi ini adalah metode ngajar yang memperagakan secara langsung proses, situasi, atau benda tertentu, baik asli maupun tiruan, yang disertai penjelasan lisan untuk mempermudah siswa memahami materi. Model ini meningkatkan keaktifan, fokus, dan pemahaman mendalam karena siswa mengamati langsung apa yang dia pelajari. Selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan gambaran karakter dan kompetensi ideal yang harus dimiliki oleh peserta didik di Indonesia. Profil ini mencakup 6 dimensi utama, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. Yang 6 kreatif. Profil pelajar Pancasila ini menjadi arah dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi siswa. Yang terakhir dalam informasi umum ini adalah target peserta didik. Di sini peserta didik regular atau tipikal itu umum di SDN kelompok 1. Dalam konteks model pembelajaran seperti model demonstrasi yang kita bahas sebelumnya, intinya regular atau tipikal itu merujuk pada format yang paling umum atau standar yang digunakan sehari-hari. Singkatnya, ini adalah cara standar atau pola biasa yang diikuti oleh sebagian besar pengajar saat menerapkan metode tersebut di kelas normal. Kompetensi inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Tujuan pembelajaran itu menjelaskan tata cara bersuci secara umum. Untuk pemahaman bermakna itu berisi dalil Al-Quran, dalil hadis, dan dalil qaulul ulama. Bersuci atau taharah itu merupakan pintu pertama setiap ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam. Dalam dalil Al-Quran itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu. Karena basuhlah wajahmu itu merupakan tata cara bersuci dalam salah satu syarat fardunya wudhu. Yang kedua, dalil hadis, yaitu hadis riwayat Muslim atau huruf syatrul iman, yang artinya bersuci itu sebagian dari iman. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Yang ketiga, dalil qaul ulama, itu Imam An-Nawawi rahimahullah
bersabda, bersuci adalah kunci salat, dan salat tidak sah tanpa bersuci. Dalil ini menegaskan bahwa toharoh atau bersuci itu merupakan syarat utama sebelum melaksanakan salat. Yang ketiga ini pertanyaan pemantik. Contohnya, apa yang akan terjadi jika seseorang itu sholat tanpa bersuci terlebih dahulu? Menuju pada kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini ada pendahuluan, durasinya 10 menit. Kemudian kegiatan inti itu pembelajaran. Waktu pembelajaran durasinya 90 menit. Yang ketiga itu penutup. Penutup itu durasinya 10 menit. Berikutnya itu ada asesmen atau penilaian. Di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan ada pengayaan dan remedial. Pengayaan ini adalah peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar itu diberikan tugas pendalaman materi berupa mencari dalil Al-Quran atau hadis tentang pentingnya kebersihan dan bersuci. Untuk remedial, itu peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar itu diwajibkan mengikuti pembelajaran ulang dan praktek kembali tata cara wudu atau tayamum tersebut. Refleksi guru dan peserta didik. Pada refleksi guru ini contohnya, apakah peserta didik mampu mempraktikkan wudu dan tayamum dengan benar? Untuk refleksi peserta didik, contohnya, kepada siapa kamu akan minta bantuan jika belum memahami materi ini? Terakhir itu lampiran-lampiran. Lampiran pertama itu lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini adalah panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Lampiran kedua itu bahan-bahan guru dan peserta didik mengenai tata cara bersuci, macam-macam bersuci, dan hikmahnya bersuci. Lampiran ketiga isinya glosarium. Ini berisi inti dari modul ini. Itu lampiran keempat itu berisi daftar pustaka, yaitu referensi yang saya ambil untuk menyusun modul ini. Jadi cukup sekian presentasi modul ajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.